Bayangkan, seorang anak kecil lahir di tengah kota penuh patung dan berhala, ketika semua orang tunduk pada batu yang mereka buat sendiri. Satu sosok muda berani berdiri menentang, dan sejarah dunia berubah selamanya. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Hebat Official yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam kisah penuh pelajaran hidup. Hari ini, kita akan menyelami secara mendalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak para nabi, pejuang tauhid sepanjang zaman. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Guru Hebat Official, agar selalu mendapat kisah inspiratif yang menguatkan iman kita. Nabi Ibrahim lahir di negeri Babilonia, sebuah kota megah di tanah Mesopotamia. Namun kemegahan itu ternodai kesesatan. Manusia di sana menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri. Pasar-pasar penuh dengan patung batu dan kayu. Mereka menganggap benda bisu itu sebagai pelindung dan pemberi rezeki. Bahkan ayah Nabi Ibrahim, Azar, adalah pembuat dan penjual patung. Ibrahim kecil melihat keanehan itu. Bagaimana mungkin patung yang mereka buat sendiri justru dipuja? Dalam hati ia bertanya, mengapa manusia tunduk pada benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri? Pertanyaan itu tumbuh menjadi api tauhid dalam dadanya. Ketika malam tiba, Ibrahim merenung. Ia melihat bintang gemerlap. Apakah ini Tuhanku? Pikirnya. Namun bintang tenggelam. Lalu ia melihat bulan, besar dan bercahaya. Tapi bulan pun lenyap di balik fajar. Hingga matahari muncul, terang benderang. Tapi ketika senja datang, matahari pun hilang. Maka Ibrahim berkata, aku tidak menyukai yang tenggelam. Quran Surat Al-An'am 76-78. Dari perenungan itu, ia sadar bahwa Tuhan sejati bukan makhluk yang terikat pada waktu, bukan yang muncul lalu hilang, tapi Dia yang abadi dan tidak pernah lenyap. Ibrahim kemudian mengumumkan kepada kaumnya, hanya Allah yang layak disembah, Tuhan yang tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap, dan tidak diciptakan. Namun kaumnya menolak, bahkan mengejeknya. Mereka berkata, kami hanya mengikuti tradisi nenek moyang kami. Inilah penyakit lama yang masih kita jumpai hingga sekarang, yaitu membenarkan kebiasaan tanpa berpikir, hanya karena diwariskan oleh leluhur. Suatu hari, Ibrahim menghancurkan semua patung kecil, hanya menyisakan satu patung besar. Kapak ia letakkan di leher patung itu. Ketika kaumnya bertanya, siapa yang berani melakukan ini? Ibrahim menjawab dengan sindiran, coba tanyakan pada patung besar itu. Mereka terdiam, sadar bahwa berhala tidak bisa berbicara. Namun kesombongan menutup hati mereka. Kaum itu murka. Mereka memutuskan menghukum Ibrahim dengan api. Kayu dikumpulkan berhari-hari hingga menimbun tinggi. Api dinyalakan, menjulang ke langit, panasnya terasa dari jauh. Lalu Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Tetapi Allah berfirman, hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya 69. Api itu padam. Ibrahim keluar tanpa luka. Semua orang terperangah. Tak lama setelah itu, Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, penguasa zalim. Namrud berkata, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ibrahim menjawab, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Namrud terdiam, tak mampu menjawab. Kekuasaan palsunya runtuh di hadapan hujjah seorang nabi. Ujian berikutnya lebih berat. Allah memerintahkan Ibrahim membawa istrinya, Hajar, dan bayi kecil Ismail, meninggalkan mereka di lembah tandus Makkah. Tak ada tanaman, tak ada air. Dengan iman teguh, Hajar berkata, kalau ini perintah Allah, Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Keimanan seorang ibu menjadi teladan sepanjang masa. Air habis, bayi menangis kehausan. Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwa, 7 kali, penuh harap. Tiba-tiba, di dekat kaki Ismail, air memancar deras.
Itulah sumur Zam-Zam, mata air suci yang tak pernah kering hingga hari ini. Bukti nyata pertolongan Allah bagi mereka yang bersabar. Bertahun-tahun kemudian, Ibrahim kembali ke Makkah. Bersama putranya Ismail yang telah remaja, mereka membangun Ka'bah di atas petunjuk Allah. Batu demi batu disusun, doa pun terucap, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 127. Dari doa inilah, Ka'bah menjadi pusat ibadah umat Islam hingga hari ini. Ujian terakhir datang, yang sangat berat. Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih Ismail. Malam itu, mimpi datang berulang. Ibrahim berkata kepada putranya. Dengan penuh ketaatan, Ismail menjawab, "Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku sabar." Quran Surat Asy-Syu'ara 102. Ketika pisau hampir menyentuh leher Ismail, Allah menggantinya dengan seekor domba. Inilah asal mula ibadah kurban, yang kita laksanakan setiap Idul Adha, sebagai pengingat pengorbanan agung keluarga Nabi Ibrahim. Allah mengangkat Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dari keturunannya lahir Nabi Ishak dan Nabi Ismail, garis nasab para nabi besar, hingga Nabi Muhammad. Sungguh, doa seorang hamba bisa mengubah sejarah dunia. Doa Nabi Ibrahim pun sangat relevan untuk kita, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku dari menyembah berhala." Quran Surat Ibrahim 35. Hari ini berhala mungkin bukan lagi patung batu, tapi bisa berupa harta, popularitas, hawa nafsu, dan ideologi sesat yang menjauhkan manusia dari Allah. Sahabat Guru Hebat Official, kisah Nabi Ibrahim mengajarkan keberanian melawan kesesatan, kesabaran menghadapi ujian, dan keteguhan menjaga tauhid. Dari api yang padam, air Zam-Zam yang memancar, hingga Ka'bah yang berdiri, semuanya adalah jejak iman yang tak lekang oleh zaman. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Insyaallah, pada episode berikutnya kita akan menyimak kisah Nabi Lut alaihi salam, tentang kaumnya yang menyimpang dan bagaimana Allah menurunkan azab yang dahsyat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang teguh di atas tauhid sebagaimana Nabi Ibrahim, jauhkan kami dari syirik, berikan keluarga yang soleh, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bishawab. Jangan lupa like, subscribe.